Selamat datang di Nanti Malam, channel yang akan mengajak kalian menyusuri kisah-kisah mistis paling gelap, rahasia pesugihan yang tidak pernah diceritakan pada dunia luar, serta misteri-misteri yang tersimpan rapat di balik pintu, di balik tubuh, di balik kehidupan yang kita anggap normal. Karena di dunia ini, tidak semua keajaiban layak dirayakan, tidak semua kehamilan berasal dari cinta, dan tidak semua yang hidup adalah manusia. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah kisah yang akan mengubah cara kalian memandang keluarga. Kisah seorang suami dan istri yang tampak bahagia dari luar, namun ternyata menyimpan kengerian yang tidak pernah terbayangkan. Bayangkan, kalian sudah menikah selama berbulan-bulan, tapi belum pernah sekalipun bersentuhan sebagai suami istri. Kalian masih belajar mengenal rasa, masih ragu, masih berusaha mempersiapkan semuanya dengan baik. Namun, tanpa diduga, perut istrimu tiba-tiba membesar dan terus membesar. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang tumbuh, yang bergerak, yang mengawasi, tapi kalian tidak pernah merasa menciptakannya. Pertanyaannya, anak siapakah yang ada di dalam perut itu? Apakah mungkin tubuh seorang perempuan bisa diisi oleh sesuatu yang tidak pernah kalian undang? Sesuatu yang memilih rahim untuk menjadi rumah barunya, sesuatu yang tidak berbentuk manusia, tapi tetap mengaku sebagai anak kalian. Di banyak daerah di Indonesia, terutama desa-desa tua yang masih memegang tradisi dan pantangan, ada cerita mengenai makhluk yang mencari perempuan yang masih suci, perempuan yang hatinya lembut, perempuan yang tidak memiliki penjaga, untuk mereka tinggali, untuk mereka lahirkan kembali, agar mereka bisa berjalan seperti kita di dunia manusia. Dan malam ini, di episode penuh kegelapan ini, kita akan mendengar bagaimana seorang suami berjuang mencari jawaban. Bagaimana ketika rasa cinta berubah menjadi ketakutan, dan bagaimana ketika pelukan berubah menjadi ketiadaan harapan. Akan ada bisikan yang terdengar dari balik dinding, tawa kecil dari dalam perut, dan rahasia masa lalu yang akhirnya terungkap. Namun ingat satu hal, tidak semua kebenaran mampu menyelamatkan kita. Kadang, kebenaran justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Jika kalian memiliki pasangan, jika kalian sedang menunggu buah hati, atau jika kalian tidur malam ini bersama seseorang yang kalian percaya, pastikan tubuhnya tidak berubah tanpa alasan, karena bisa jadi yang sedang tumbuh di dalam sana bukan anak kalian, bukan titipan Tuhan, melainkan titipan dari sesuatu yang menuntut balasan. Selamat menyimak kisah penuh kegelapan. Inilah episode malam ini, Misteri Kehamilan Istriku. Namaku Raga, seorang laki-laki biasa yang hidup di desa yang tenang, di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Aku bekerja sebagai karyawan gudang di perusahaan bahan bangunan. Dan istriku, Alia, seorang perempuan lembut yang dulu kukenal sebagai anak perantau yang kos di dekat tempat kerja. Kami menikah setelah 1 tahun pacaran. Semua berjalan seperti kisah cinta sederhana pada umumnya, kecuali satu hal yang selalu jadi rahasia kami berdua. Selama 9 bulan pernikahan, aku dan Alia belum pernah berhubungan suami istri. Alia selalu berkata, belum siap. Ia takut sakit, takut kecewa, takut kehilangan rasa nyaman. Ia selalu bilang, pelan-pelan ya, Rag, aku masih belajar. Dan aku, sebagai laki-laki yang mencintainya setulus hati, selalu mengangguk. Aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang ia takuti. Aku pikir seiring waktu, semua akan berjalan alami. Awalnya aku bangga pada diriku sendiri. Bangga karena bisa sabar dan menghargai perasaannya. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa aneh juga. Apa benar hanya takut? Atau ada hal lain yang tidak pernah ia ceritakan padaku? Namun aku tidak pernah berani bertanya terlalu jauh. Aku mencintai Alia, dan bagiku kebahagiaannya lebih penting. Kami tidur sekamar, satu kasur, tapi selalu dengan batas yang ia ciptakan sendiri. Kadang hanya berpelukan, kadang hanya saling memunggungi, karena Alia tidak nyaman disentuh terlalu lama. Tapi itu semua masih kuterima dengan dada lapang. Sampai hari itu tiba. Pagi itu, Alia membangunkanku dengan ekspresi panik. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang perutnya sendiri. Rak, lihat ini deh. Suaranya lirih, seperti menahan tangis.
Aku yang masih setengah sadar langsung bangkit duduk. Dia mengangkat baju tidurnya perlahan, dan aku terdiam di perutnya. Yang biasanya datar, kini terlihat sedikit membuncit. Tidak besar, tapi cukup jelas untuk membuat alisku otomatis mengernyit. Kayak kembung ya. Aku mencoba menenangkan. Alia menggeleng cepat. Ini nggak biasa, Rak. Aku ngerasanya berat. Dari kemarin tuh udah kerasa beda. Aku memegang perutnya pelan. Hangat. Lebih hangat dari biasanya, tapi aku tetap berusaha berpikir positif. Kamu makan pedas lagi semalam ya? Aku udah bilang jangan kebanyakan bakso mercon. Alia senyum, tapi matanya tetap tegang. Iya, mungkin kembung, tapi kok rasanya aneh banget. Hari itu berlalu dengan kecemasan yang terus menempel di benakku. Aku tetap bekerja seperti biasa, tapi pikiranku selalu terbayang wajah Alia pagi tadi. Saat pulang kerja pun, hal pertama yang kulakukan adalah menanyainya. Dan dia bilang perutnya masih sama, tidak tambah sakit. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tapi malam Nia, ketika kami mau tidur, aku sadar detak jantungku sendiri terasa berdebar lebih cepat setiap kali aku menoleh ke arah perut Alia. Seminggu kemudian, perutnya semakin besar. Tidak lagi seperti kembung biasa, bentuknya mulai bulat, seperti perut perempuan hamil muda. Aku menatapnya lama. Alia duduk diam, memegang bantal seperti memeluk ketakutan yang tak bisa ia lepaskan. Live, suaraku pelan, tapi jelas mengandung rasa takut. Kamu hamil ya? Alia langsung menoleh, dengan mata berkoca-koca, wajahnya pucat seketika. Gimana bisa? Kamu aja belum pernah nyentuh aku. Suara Alia pecah, lehernya menegang, seolah aku baru saja menuduhnya hal paling jahat. Aku mundur sedikit, tak menyangka reaksinya sekeras itu. Aku cuma nanya, Le. Aku nggak nuduh yang aneh-aneh. Aku juga bingung ini gimana. Alia dirinya sendiri, lututnya ditarik ke dada, air mata mengalir tanpa suara. Aku menunduk, meraih tangannya perlahan. Aku percaya kamu, kataku. Tapi kita harus tahu ada apa. Kita ke dokter ya besok. Dia mengangguk pelan, masih terisak. Tapi aku tahu di balik anggukan itu ada ketakutan yang jauh lebih dalam daripada apa yang ia tunjukkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya berbaring memandang langit-langit sambil mendengar isak pelan Alia yang mencoba ia tahan di balik selimut. Aku ingin memeluknya dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku sendiri tidak yakin. Apa mungkin Alia punya penyakit tertentu? Cuma rahim, kista, pikiran buruk berputar-putar di kepalaku. Namun, jauh di dalam hatiku, ada satu pikiran paling gelap yang berusaha kutolak. Bagaimana kalau yang tumbuh di dalam sana bukan sesuatu yang bisa dijelaskan ilmu medis? Kami tinggal di desa yang masih kental dengan cerita mistis. Orang tua dulu sering mewanti-wanti, pengantin baru, ojo metu bengi durung sah dadi bojomu sak temenan. Ana sing seneng mlebu nang awak, wong wadon sing isih resik. Jangan berkeliaran malam kalau belum sah bercampur sebagai suami istri. Ada yang suka masuk ke tubuh perempuan yang masih bersih. Dulu aku hanya menganggap itu nasihat kuno. Sekarang, kata-kata itu justru menari-nari di kepalaku dengan ganas. Beberapa hari setelahnya, keadaan makin aneh. Alia sering terbangun di tengah malam. Kadang aku mendapati dia berdiri di depan jendela, menatap pekarangan gelap di luar. Ketika kutanya, ia hanya menjawab, angin malamnya sejuk, lalu kembali tidur seperti tidak ada apa-apa. Namun yang paling mengganggu adalah Alia mulai berubah. Wajahnya terlihat selalu lelah, suaranya semakin jarang terdengar, dan kadang dia hanya duduk diam sambil mengelus perutnya, seperti ibu yang sedang menenangkan bayi yang rewel. Padahal dia sendiri tidak percaya dirinya hamil. Sampai suatu sore, aku pulang kerja lebih awal. Aku tidak memberi kabar karena ingin mengejutkan Alia dengan makanan kesukaannya. Tapi yang kudapat justru kejutan lain. Rumah sepi. Pintu depan tidak terkunci. Aku memanggil nama Alia berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Aku mencari di dapur, kamar, teras belakang, nihil. Lalu aku mendengar suara samar dari arah sumur tua yang ada tidak jauh dari halaman belakang rumah. Desa kami memang punya sumur lama yang sudah tidak digunakan, tapi tetap dibiarkan ada, karena katanya tidak boleh ditutup. Aku berjalan pelan mendekat sambil memanggil. Alia, kamu di luar? Suaranya terdengar lirih, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku tahu kamu ada di sini.
Jangan nakal ya. Aku semakin mendekat dan detak jantungku semakin cepat. Dan di sana, Alia sedang berjongkok di depan sumur. Punggung menghadap ke arahku. Satu tangannya mengelus perutnya yang semakin besar itu. Saat aku menepuk pundaknya, dia kaget. Lalu langsung berdiri tegak. Nafasnya tersengal. "Kamu ngapain di sini?" Kokak bilang, "Keluar." Aku mencoba menahan nada suaraku, takut membuatnya semakin panik. Alia memaksakan senyum. "Aku cuma pengen udara segar. Sumur ini dingin anginnya." Aku menatap ke arah lubang sumur. Gelap, sangat gelap. Bahkan sinar matahari sore pun seolah enggan menyentuh isi sumur itu. "Jangan sering kesini ya, bahaya. Kamu bisa jatuh," ucapku cepat. Alia mengangguk, tapi matanya sempat menoleh ke arah sumur lagi. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang memanggilnya. Aku menggenggam tangannya. Dingin, sangat dingin, padahal matahari masih terang. Semakin malam, aku semakin yakin ada yang salah. Ada yang tidak seharusnya berada bersama kami di rumah ini. Namun ketakutan terbesar bukan saat aku memikirkan apa yang ada di sumur, tapi saat aku menyadari perut Alia bergerak. Bukan kembung, bukan gerakan halus seperti gas, tapi seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Seperti dorongan dari dalam kulit. Aku menahan napas pertama kali melihatnya. Kulit perut Alia menggelombang pelan, lalu mengencang lagi. Alia mengerang kecil, memegangi perutnya sambil tersenyum pahit. Katanya, "Dia kelaparan." Bisik Alia hampir tak terdengar. Aku terpaku. "Siapa?" Alia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang lebih mirip senyum seseorang yang tidak lagi peduli pada kenyataan. Malamnya, ketika aku terjaga karena haus, aku melihat Alia sedang duduk di ujung ranjang, berhasil memunggungiku. Tubuhnya sedikit membungkuk, bahunya bergerak-gerak kecil seperti seseorang yang sedang berbicara. "Alia," panggilku dengan suara serak. Dia terdiam, lalu perlahan menoleh. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya seperti kosong, tak melihatku. "Gak sendiri, Rob." Suaranya bergetar. "Dia sayang banget sama aku. Sama kamu juga." Aku menelan ludah yang terasa lebih keras dari biasanya. "Dia siapa, Le?" Alia tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum yang justru membuatku merinding. "Anak kita." Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa ini gila. Bahwa ini tidak mungkin. Bahwa dia jangan bicara seperti itu. Tapi bibirku kaku. Aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Karena detik itu, aku mendengar sesuatu. Suara kecil, lirih, seperti tawa bayi dari dalam perut Alia. Aku merasakan seluruh bulu kuduk meremang. Alia memejamkan mata. Tangannya mengelus perutnya pelan. Dan dengan suara lembut namun mengerikan, ia berkata, "Dia udah lama nunggu lahir, Rag." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap perut Alia yang kembali bergerak. Seperti ada tangan kecil yang mendorong dari dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut pada istriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana kenyataan ini akan berakhir. Aku hanya tahu satu hal. Perut Alia tidak berhenti membesar. Dan aku yakin apapun yang ada di dalam sana, itu bukan bayi manusia. Aku masih ingat jelas malam pertama aku mendengar suara itu. Malam yang harusnya jadi malam istirahat setelah seharian bekerja, tapi berubah jadi malam terpanjang dalam hidupku. Alia tidur pulas di sebelahku. Nafasnya teratur, wajahnya terlihat tenang tapi perutnya seperti hidup, naik turun lebih kuat dari sekadar pernafasan. Aku terjaga karena mendengar suara seperti kain diseret pelan. Aku pikir ada tikus atau kucing liar masuk rumah. Aku bangun setengah duduk, mengamati sadet-sadet kamar yang gelap. Namun tiba-tiba, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Dan bukan berasal dari jendela. Bukan dari bawah tempat tidur. Tapi dari perut Alia. Suara kecil, serak, seperti suara anak yang baru bisa bicara. Di sini, aku membeku. Tidak berani menarik napas. Ruangan mendadak terasa sempit. Udara seperti menolak masuk ke paru-paruku. Suara itu pelan, tapi terlalu jelas untuk dikira halusinasi. Aku langsung menoleh pada Alia. Dia masih memejamkan mata. Aku sedikit mendorong bahunya, berharap dia bangun dan memastikan bahwa ini cuma mimpi. Alia tidak bangun, tapi
Perutnya kembali bergerak, bergelombang kecil, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Siapa di sana? Suara tanpa sadar, lirih dan pecah. Tidak ada jawaban. Hanya tawa lemah, tawa anak kecil. Saat itu juga aku merasa seluruh darahku turun ke kaki. Jantungku memukul dadaku seperti hendak keluar. Tapi entah apa yang menguasai diriku malam itu, aku justru mandek. Aku tempelkan telingaku ke perut Alia perlahan. Aku benar-benar gila karena melakukan itu. Tawa itu terdengar lebih jelas. Tawa kecil, seperti anak balita yang sedang bermain petak umpet. Aku spontan menjauh. Napasku terhenti. Aku bahkan tidak sadar kalau aku sudah menjauh sampai menempel ke dinding kamar. Alia tiba-tiba membuka mata. Tatapannya lurus ke arahku, tanpa terkejut, tanpa bingung. Seolah dia sudah tahu semuanya. Rak, panggilnya pelan. Aku langsung berdiri dan menyalakan lampu meja. Alia mengangkat tubuhnya, duduk tegak, dan menatapku dengan mata yang bukan matanya. Mata itu seperti mata orang lain yang meminjam tubuhnya. Jangan takut, dia sayang sama kita, ucapnya sembari mengelus perut yang semakin besar itu. Aku tak bisa bicara. Suaraku seperti tertelan rasa takut. Alia tersenyum tipis. Namun senyum itu membuatku bergidik. Senyum yang mati, tidak ada cahaya sedikit pun. Alia, kamu sadar nggak barusan apa yang terdengar? Akhirnya aku mampu bertanya meski suaraku bergetar. Aku tahu dia bicara. Jawabnya datar. Dia sering bisik ke aku. Katanya dia bahagia bisa tinggal di sini. Aku melongo. Tinggal di sini maksudmu apa? Di perut, di tubuhku. Alia menyentuh perutnya pelan dan tertawa kecil. Dia bilang kita ini rumahnya. Aku menggeleng cepat. Itu nggak normal, Le. Kita harus ke dokter. Kita periksa. Tolong jangan abaikan ini. Alia mendekat, memegang tanganku. Telapak tangannya dingin, seperti baru saja merendam tangan di air sumur. Ia menatapku tajam. Kamu nggak percaya sama anak kita ya? Apa maksudmu anak kita? Aku hampir berteriak. Kita bahkan belum pernah. Aku tak sanggup melanjutkan. Kata-kata itu terlalu sakit. Terlalu menampar kenyataan yang sudah kami sembunyikan selama ini. Alia menarik napas panjang dan menunduk. Lama dia, aku bahkan hampir berharap dia menangis dan mengaku kalau semua ini hanya kesalahpahaman. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuatku semakin jauh tenggelam dalam ketakutan. Dia dipilih buat kita, Rak. Bukan kamu yang menciptakannya. Tapi dia memilih kita sebagai orang tuanya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kudengar. Kalimatnya seperti racun. Aku mendorong diri untuk tetap berpikir logis. Besok kita ke dokter. Aku nggak mau ada apa-apa sama kamu. Tolong dengarkan aku. Lai. Alia hanya memejamkan mata dan mengangguk pelan. Tapi aku tahu anggukan itu bukan karena setuju, melainkan agar aku berhenti memaksa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia semakin sering berbicara sendiri. Kadang saat sedang mencuci piring, ia berhenti dan tertawa pelan, memegang perutnya seolah perutnya sedang melawak. Kadang ia menyanyikan lagu yang tidak pernah aku dengar, lagu dengan bahasa yang bukan bahasa manusia, suara rendah seperti doa yang tak boleh terdengar. Dan setiap kali aku bertanya, kamu ngomong sama siapa? Ia selalu menjawab, sama dia. Dia kan sendirian di dalam sana. Yang paling membuatku takut bukan hanya suara-suara itu, tapi bagaimana Alia percaya sepenuhnya bahwa yang ada di perutnya itu adalah anaknya. Padahal ia sendiri tahu, kami belum pernah menyatu sebagai suami istri. Aku sering melihat perutnya bergerak tanpa alasan. Kadang seperti kaki kecil menendang, kadang bergelombang cepat seolah ada yang mendorong dengan marah. Setiap kali itu terjadi, Alia akan mengusapnya sambil berkata, wis out, seperti seorang ibu menenangkan anaknya. Ada satu malam, saat aku baru masuk kamar setelah mengambil air minum di dapur, aku melihat Alia sedang membungkuk, memeluk perutnya erat. Dia mengerang pelan. Aku langsung menghampiri. Alia, kamu kenapa? Alia tidak menjawab, tapi dari balik lengannya yang memeluk, aku melihat perutnya berdenyut. Bukan denyutan pelan seperti detak jantung, tapi denyutan besar, seperti ada kepala yang berusaha mendorong kulit dari dalam. Ayah. Suara kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menuntut. Aku jatuh terduduk karena syok. Aku ingin kabur,
ingin lari keluar rumah, tapi kakiku tak sempat bereaksi saat Alia menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu dengarkan? Dia manggil kamu, Rak." Suaranya penuh harap, seperti seorang istri yang memperkenalkan suaminya pada anak mereka untuk pertama kali. Aku menggeleng cepat. "Itu bukan anak kita, Alia. Itu bukan bayi. Itu sesuatu yang..." Alia memotongku. "Dia ini titipan, Rak. Dia datang karena dia tahu kita butuh dia." Aku menelan air liur. Bibirku kering. "Butuh? Apa?" "Aku nggak butuh makhluk yang bikin kamu sakit. Aku cuma butuh kamu, Alia. Cuma kamu." Alia menggeleng pelan sambil tersenyum aneh. "Kamu memang butuh aku, tapi aku juga butuh dia." Dia bangkit perlahan dan membalikkan badan padaku. "Rag, kamu harus percaya, kalau kamu tolak dia, kamu juga nolak aku." Aku menatap wajah Alia lama. Wajah yang dulu ku kenal sebagai wajah perempuan yang penuh keceriaan, kini terlihat asing, terlalu tenang, terlalu dingin, terlalu... Bukan Alia. Aku ingin memeluknya, meyakinkan bahwa aku mencintainya, dan ingin menyelamatkannya dari apapun ini. Tapi setiap kali aku hendak menyentuh perutnya, perut itu selalu bergerak, seolah makhluk di dalamnya tidak ingin aku mendekat. Ada suatu waktu, aku memberanikan diri menyentuhnya, tapi begitu telapak tanganku menempel di kulitnya, aku merasakan sentuhan balik, seperti tangan kecil dari dalam yang menyambutku. Aku kontan, menarik tanganku. "Allahu Akbar," desisku spontan. Alia justru tertawa pelan. "Dia senang kalau kamu nyentuh." Aku menggeleng. "Aku takut." "Lai." Alia menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kupahami. Bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti kecewa. "Kenapa kamu takut sama anakmu sendiri?" Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Lalu aku menangis. Bukan karena cengeng, tapi karena aku benar-benar merasa kehilangan kendali atas hidup. Atas kenyataan. Aku memohon dalam hati, "Tuhan, tolong lindungi kami." Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam-malam berikutnya jadi siksaan. Aku jarang tidur. Bahkan ketika tidur, aku selalu bermimpi buruk. Aku melihat Alia berjalan keluar rumah, menggendong sesuatu yang bergerak kasar dalam selendang. Aku mengejarnya tapi kakiku berat. Tanah seperti menelan langkahku. Saat aku berhasil mendekat, selendang itu terjatuh dan makhluk di dalamnya merayap ke arahku dengan wajah bayi, tapi matanya hitam semua. Dan ia memanggilku dengan suara manja, "Ayah." Aku selalu terbangun dengan teriakan tertahan, tubuh basah oleh keringat dingin. Suatu hari, sepulang kerja aku melihat Alia duduk di ruang tamu, menatap jendela, mengusap perutnya yang kini benar-benar terlihat seperti perempuan hamil 7 bulan. Padahal aku menghitung baru 2 bulan sejak perutnya mulai membesar. "Alia," panggilku pelan. Dia tidak menoleh. Aku duduk di sampingnya dan mencoba meraih tangannya, tapi tangannya menepis pelan. "Aku nggak sendiri, Rok," katanya. Melihatku, aku tahu. Jawabku pasrah. "Tapi kamu janji mau ke dokter kan?" Alia menatapku dan tersenyum, tapi lagi-lagi senyumnya kosong. "Dokter nggak ngerti soal dia. Dia bukan sakit, Alia. Please, kamu butuh pertolongan." "Pertolongan dari apa?" sahutnya cepat. "Dari kebahagiaan yang aku rasakan, dari anak yang aku cintai." Aku terdiam. Dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar manajer. Dalam ketakutan yang semakin pekat, aku melempar tubuhku ke sofa dan memijit pelipis yang berdenyut. Hingga tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki kecil di lantai ruang tamu. Aku spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Namun langkah itu terdengar lagi. Kecil. Ritmenya tidak sempurna. Seperti langkah balita yang baru belajar berdiri. Langkah itu berjalan mengitari sofa. Semakin dekat, semakin nyata. Aku berdiri perlahan, memandang lantai, kosong. Namun tiba-tiba sebuah suara kecil berbisik di belakang telingaku. Aku sontak meloncat dan memutar tubuhku. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku memanggil Alia dengan suara gemetar. "Lei, tolong." Aku takut. Tidak ada jawaban, tapi aku bisa dengar dia bicara pelan pada sesuatu di kamar. Seperti ibu yang meninabobokan bayinya. Aku menghampiri kamar. Dari celah pintu, aku melihat Alia berbaring sambil menatap perutnya. Jemarinya bergerak perlahan di kulitnya, seperti sedang bermain cilukba dengan sesuatu di dalam. Nyenyaknya, "Anakku,
bisiknya dengan bahasa Jawa yang terdengar sangat asing di telinga. Aku ingin masuk, aku ingin memeluknya dan kabur dari rumah ini. Tapi kakiku tidak mau maju, karena di balik punggung Alia, baju tidurnya terlihat bergerak sendiri. Seolah ada tangan kecil yang menyentuh kain dari dalam. Aku mundur pelan. Aku tidak kuat lagi menghadapi ini sendirian. Aku harus mencari bantuan. Tapi kepada siapa? Tidak ada yang akan percaya ceritaku. Aku terdiam di depan kamar, menatap pintu yang tertutup. Napasku tak beraturan. Air mata mengalir tanpa kusadari. Dan saat itu, perut Alia tertawa lagi. Sejak saat itu, aku mulai menyadari satu hal yang lebih menakutkan dari makhluk yang tumbuh di perut Alia. Alia tidak lagi takut. Jika dulu dia selalu panik dan cemas setiap kali perutnya bergerak aneh, sekarang dia justru menyambutnya seperti hal yang terindah. Dia memperlakukan sosok itu seperti bayi yang sedang ia kandung dengan cinta. Dan aku bukan lagi bagian dari kebahagiaannya. Setiap hari, aku semakin merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Kadang Alia duduk di kamar mandi, menatap cermin sambil bercakap. Kadang ia tertawa sendirian, memandang sudut ruangan gelap. Kadang ia mengajak anaknya bicara soal masa depan mereka. Aku merasa Alia sudah tidak sendirian lagi. Ada sesuatu yang terus menemaninya, sesuatu yang semakin kuat setiap harinya. Dan entah kenapa, aku mulai merasa sering dia mengajakku bicara. Makhluk itu ikut mendengar. Asik, ikut marah jika aku menunjukkan ketakutan. Seolah-olah makhluk itu tidak ingin aku menolak kehadirannya. Seolah-olah ia menganggapku ayahnya. Bahkan ketika aku benar-benar tidak ingin mengakui itu. Suatu malam, Alia berkata sambil memeluk perutnya, "Kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu juga harus sayang sama dia." Aku tidak menjawab. Aku hanya memejamkan mata. Semoga Tuhan masih menganggap kami bagian dari hamba yang pantas diselamatkan. Karena satu hal yang aku sadari, makin jelas, setiap hari yang ada di dalam perut Alia bukan manusia, tapi dia hidup. Dan dia semakin kuat, dan aku takut. Alia Jo lebih mencintainya daripada mencintaiku. Desa tempat kami tinggal memang kecil, tapi menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada yang sanggup ditampung kepala manusia. Orang-orang tua di sini selalu memegang teguh pantangan, terutama soal pengantin baru. Katanya, pengantin baru itu ibarat lilin yang baru menyala. Sinarnya wangi, hangat, menarik perhatian makhluk halus yang haus kehidupan. Dulu aku cuma anggap itu klinik cara orang tua supaya anak muda nggak keluyuran malam setelah menikah. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi pada Alia, setiap kata itu terasa seperti peringatan yang seharusnya kami dengarkan dari awal. Semenjak perut Alia makin membesar, dia sering keluar malam. Kadang jam 11, kadang lewat tengah malam saat semua orang sudah. Aku pernah terbangun dan gak lihat dia di sampingku. Panik, aku langsung keluar nyari. Udara malam begitu dingin dan lembab. Pepohonan bambu di belakang rumah bergoyang seperti sedang berbisik. Aku menemukan Alia sedang duduk di bibir sumur tua. Sumur yang sudah lama gak dipakai. Airnya gelap, penuh dedaunan, dan baunya agak busuk. Konon katanya, sumur itu dulu pernah dipakai untuk ritual pesugihan oleh orang-orang zaman dulu. Tapi ya, namanya kampung. Gosip kayak gitu pasti selalu ada. "Alia, ngapain kamu di sini?" Suaraku tercekat waktu melihat tubuh putihnya hanya berbalut kain tipis. Kakinya telanjang menghitam terkena lumpur. Dia menoleh pelan, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum samar. Dia mau lihat rumah asalnya, katanya sambil mengelus perut. Aku menelan ludah. Bulu kudukku berdiri dari tengkuk sampai punggung. Rumah asalnya maksudnya apa? Banyak pertanyaan di kepalaku, tapi lidahku keluh. Alia bangkit dan berjalan melewatiku begitu saja, seolah sedang mengikuti sesuatu yang tak kasat mata. Saat kembali ke rumah, aku mencoba bercanda, mencoba mengembalikan suasana seperti dulu, tapi Alia hanya diam. Senyumnya seperti hilang, berganti tatapan kosong yang kadang-kadang menusukku dengan sangat dalam. Hari-hari berikutnya, perilakunya makin aneh. Dia sering duduk di dekat jendela. Tatapannya lekat ke arah pepohonan gelap di kejauhan. Kadang aku mendengar dia menggumam seperti sedang bercakap dengan seseorang. Saat aku dekati, dia diam seperti tidak ingin aku tahu apa yang sedang dia bicarakan.
Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu ngomong sama siapa, Le?" Dia tidak langsung jawab. Jarinya mengusap perutnya yang kini tampak sebesar wanita hamil 7 bulan. Padahal, baru beberapa minggu. Senyumnya muncul, tipis, dan aneh. Sama dia. Dia nggak suka kalau kamu curiga terus, katanya pelan. Aku kaget, jantungku memukul rusuk. Dia siapa? Alia memiringkan kepala. Wajahnya nampak sedih. Anak kita. Aku terdiam. Perasaan aneh bercampur antara marah, takut, dan bingung. Aku tahu bayi normal tidak bisa berbicara dari dalam kandungan, tidak bisa mengajak ibunya ngobrol, tidak bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Namun Alia terlihat yakin. Terlalu yakin bahkan, seolah dia tahu lebih banyak tentang makhluk yang sedang tumbuh dalam perutnya daripada aku. Malam setelah itu, aku memutuskan untuk mengawasinya. Aku pura-pura tidur lebih dulu, sambil menunggu Alia tertidur. Tapi ternyata dia tidak tidur. Jam sudah menunjuk lewat tengah malam saat dia bangun perlahan dari tempat tidur. Aku memejamkan mata sedikit, berpura-pura masih tidur. Dari celah kelopak, aku lihat dia berdiri lama di samping kasur, menatapku. Aku tahan napas. Rasanya seperti dia dan perutnya sedang mengamatiku, menilai apakah aku penghalang atau bukan. Setelah itu dia melangkah pelan ke pintu depan dan membukanya tanpa suara. Kunci. Sejak kapan pintu itu tidak terkunci? Aku bangkit begitu dia sudah agak jauh dari rumah. Aku menahan napas sambil mengikuti dari belakang. Tidak terlalu dekat supaya dia tidak sadar. Bulan penuh malam itu membuat bayangan pohon-pohon tampak memanjang seperti lengan hitam yang siap mencengkeram siapa saja. Alia berhenti di jalanan desa yang remang. Aku bersembunyi di balik pohon pisang. Kutatap dia berdiri tegak, menatap gelap di depan. Lalu, aku mendengar suara lain. Suara angin, bukan. Suara langkah, tidak juga. Seperti suara berdesis atau mengajak bicara. Aku di sini, Ibu. Suara itu berasal dari perut Alia. Aku tahu, karena dia langsung mengelus perutnya sambil tertawa kecil. Sebentar, Ibu antar kamu pulang. Aku terpaku. Kata pulang terdengar salah. Bayi normal tidak bicara soal pulang. Mereka seharusnya baru datang ke dunia. Alia melanjutkan langkah, tepat ke arah sumur tua. Aku ikut mengendap, tapi jantungku seolah hendak pecah. Saat sampai di sumur itu, Alia menatap ke dalam kegelapan air dengan penuh cinta, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu muncul dari sana. Aku tahu kamu rindu, katanya pada perutnya. Angin berhembus, tapi terdengar seperti bisikan yang saling sahut. Sumur itu mendesis. Aku bisa mendengar sesuatu bergerak di dalam air yang gelap. Ada yang bernapas, ada yang hidup. Aku hampir memanggil Alia, tapi sebelum aku sempat bicara, dia tiba-tiba menoleh cepat ke arahku. Tatapannya menembus gelap. Aku langsung ciut. Raga, suaranya datar. Kamu ngikutin aku. Aku mencoba tersenyum meski tubuh gemetar. Aku cuma khawatir. Kamu gak boleh sering keluar malam, Lai. Bahaya. Dia memiringkan kepala, seperti memperhatikan ekspresiku, lalu tersenyum. Tapi bukan senyum yang biasa. Bibirnya menipis. Matanya tidak tersenyum sama sekali. Tenang aja, katanya. Aku gak sendirian. Tangannya menepuk perut. Perut yang besar itu bergerak, seperti ada yang menggeser posisi dari dalam. Bukan gerakan halus bayi, tapi seperti sesuatu yang sedang mencoba merangkak. Aku hampir muntah melihatnya. Alia menatapku sambil berkata pelan namun tegas, dia yang jaga aku sekarang. Aku berusaha menyentuh tangannya. Alia, ayo kita pulang. Namun saat tanganku hampir menyentuh kulitnya, perutnya bergerak lagi. Lebih keras, seperti ada kepala atau tangan yang menyundul dari dalam. Alia menggada, tapi bukan kesakitan, melainkan seperti kenikmatan yang aneh. Dia memejamkan mata dan tersenyum. Dia marah kalau kamu kasar. Aku menjauh spontan. Beberapa detik hening. Lalu Alia kembali menatap sumur. Kamu gak boleh ganggu kami, Rag. Aku ingin berteriak. Aku ingin menyeretnya pulang. Tapi matanya berubah. Pupilnya melebar gelap, sehitam pekat air sumur itu. Nafasku sesak. Dia berbeda. Alia yang dulu bukanlah Alia yang sekarang. Tanpa sadar mulutku menggumam doa astighfirullah. Saat ku dengar doa itu terucap,
Sesuatu seperti suara geraman terdengar dari dalam sumur. Airnya berputar sendiri seolah ada sesuatu yang bergerak naik dari kedalaman. Alia tertawa kecil. Dia dengar kamu, Rag, katanya pelan. Dia tidak suka doa. Jantungku hampir berhenti. Aku langsung berbalik dan memaksa diriku untuk mendekati Alia. Kita pulang, kataku memaksa. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dia menurut. Tanpa kata, dia berjalan bersamaku kembali ke rumah. Tapi setiap langkahnya terdengar berat, seperti ada yang menarik dari belakang, menahan, marah karena dipisahkan dari sumur itu. Saat tiba di rumah, aku langsung mengunci semua pintu dan menutup jendela. Alia masuk kamar dan tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu yang barusan kami tutup. Napasku masih kacau. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin aku cuma stres. Mungkin ini cuma permainan pikiran. Tapi tawa dari perut Alia malam itu. Aku tidak bisa menolak fakta itu. Itu nyata, sangat nyata. Keesokan paginya aku memutuskan mencari jawaban. Aku pergi menemui Mbah Sarti, nenek yang dulu sering memperingatkan soal pantangan pengantin baru. Rumah berada di ujung desa, dekat ladang. Saat aku tiba, Mbah Sarti sedang menjemur pakaian. Wajahnya sudah keriput, tapi matanya masih tajam. Ada apa, Raga? Tanyanya, tanpa menoleh. Seolah dia tahu aku akan datang. Aku ragu, tapi akhirnya aku cerita semuanya. Tentu tidak semua aku takut dianggap gila, tapi cukup untuk membuat wajah Mbah Sarti langsung pucat. Dia memegang lenganku dengan erat. Nduk leh, kamu harus jaga istrimu. Sing ana neng jero, awak akui dudu anakmu. Dudu anak kemanungsa. Aku menelan ludah. Terus apa? Dia menatapku lama sebelum menjawab pelan. Itu anak makhluk yang dulu pernah ditolak masuk ke dunia ini. Dia memilih rahim istrimu karena Alia polos, lembut, dan tanpa penjaga suami. Dadaku sesak. Aku jaga dia, aku sayang dia. Tapi kami belum pernah. Itu. Mbah Sarti mengangguk pelan. Wajahnya muram. Justru itu, kalian membuka jalan tanpa sengaja. Perempuan yang belum bersatu dengan suami setelah menikah, tubuhnya masih bersih. Makhluk halus bisa menempati dan mencuri kehidupannya. Tubuh melemas mendengar itu. Kalau begitu, aku harus apa? Mbah Sarti menarik napas panjang. Selama dia masih dalam rahim, kamu tidak boleh membiarkan makhluk itu kembali ke tempat asalnya. Jangan biarkan dia mendekat ke sumur tua. Sumur itu gerbangnya. Aku teringat malam tadi. Aku teringat suara dari dalam sumur. Aku teringat cara Alia memeluk perutnya seolah sedang memegang sesuatu yang bukan bagian tubuhnya. Aku gemetar. Kalau sudah telanjur, bagaimana? Mbah Sarti menggeleng pelan. Kalau sudah ada ikatan, ia menatap mataku seperti ragu memberitahu kebenaran itu. Kamu harus siap kehilangan sesuatu. Aku menatapnya bingung. Kehilangan apa? Tapi sebelum Mbah Sarti menjawab, kulihat bibirnya bergetar. Ada ketakutan yang sebenarnya ingin ia sembunyikan. Apapun yang makhluk itu inginkan, katanya lirih. Tidak ada yang lahir tanpa tebusan. Aku pulang dengan kepala penuh badai. Kata-katanya menghantam batinku. Di rumah, Alia duduk di kursi makan sambil tersenyum melihatku. Kamu dari mana? Tanyanya lembut. Wajahnya cantik, seperti biasa. Tapi kini, ada sesuatu yang bersembunyi di balik keindahannya. Bukan lagi perempuan yang dulu aku cintai dengan rasa damai. Ini sesuatu yang lebih gelap. Aku mendekat perlahan. Alia, aku akan jaga kamu. Dia tersenyum lebih lebar. Tangannya kembali mengelus perut. Perut yang kini hampir terasa seperti memiliki pikiran sendiri. Tentu kamu akan jaga, katanya lirih. Karena kalau tidak, dia yang akan jaga kamu. Ada nada ancaman tersembunyi. Tapi bukan dari Alia. Aku tahu, itu dari dalam perutnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku terbayang sumur itu. Terdengar suara-suara samar, tawa kecil, bisikan yang menggelitik nape. Aku menoleh ke Alia. Dia tidur pulas. Tapi perutnya aku tidak berbohong bergerak pelan seperti napas. Seolah ada sesuatu yang hidup dengan ritme sendiri di dalam sana. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang sabar, sesuatu yang tahu saatnya akan tiba. Aku sadar satu hal. Ini baru permulaan, dan desa ini menyimpan rahasia yang belum semuanya terungkap.
Aku menatap jendela. Angin malam pelan membuka tirai sedikit, dan saat itulah aku melihatnya bayangan hitam berdiri di dekat sumur tua, menatap ke arah rumah kami, seolah berkata, "Aku akan datang mengambilnya." Besok paginya, aku memaksa Alia untuk pergi ke dokter kandungan. Aku tahu dia enggan. Matanya bahkan sempat terlihat marah ketika kubujuk untuk berangkat. Tapi aku tidak peduli. Aku harus menemukan jawaban. Aku harus memastikan bahwa apapun yang tumbuh dalam perutnya bisa dijelaskan secara medis. Perjalanan menuju klinik sangat sunyi. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Alia. Sesekali ia menatap jendela, mengusap perutnya sambil berbisik. Aku memalingkan wajah, berusaha tidak mendengar. Aku takut kalau bisikan itu bukan percakapan satu arah. Aku takut ada yang membalas dari dalam. Sesampainya di klinik, kami disambut suster yang ramah. Alia duduk di kursi tunggu sambil tersenyum tipis pada bayi-bayi yang digendong ibu lain. Aku duduk di sebelahnya, tapi entah kenapa terasa seperti duduk dengan orang asing. Nama Alia dipanggil, dan kami masuk. Dokter yang memeriksa bernama Dr. Damar. Wajahnya tenang dan profesional. Saat Alia berbaring dan perutnya diolesi gel dingin, aku menggenggam tangannya. Tangannya terasa lebih dingin dibanding gel di kulitnya. Toraks USG menyala. Layar menampilkan bayangan-bayangan samar. Awalnya aku lega karena tidak melihat apa-apa yang aneh. Tapi kemudian, dokter memperlambat gerakan alatnya. Dia mendekatkannya ke sisi kanan perut Alia, dan tiba-tiba dia berhenti bergerak. Tatapan dokter menegang. Alisnya perlahan mengerut. Tangannya sedikit bergetar. Ia mendekatkan wajah ke layar, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat. Aku menelan ludah. "Ada sesuatu, Dok?" Dokter tidak menjawab, hanya menatap layar dengan mata membesar. Ruangan tiba-tiba terasa dingin. Suster yang tadi ceria, kini menggigit bibirnya, mengalihkan pandangan. Di layar muncul bentuk yang tidak bisa kusebut bayi. Bukan pula seperti gumpalan atau kantung air ketuban yang normal. Itu seperti bayangan hitam yang menempel pada rahim, tapi bergerak seperti tangan kecil, ramping, dan panjang, melambaikan sesuatu dari dalam sana. Aku menahan napas. Suster memekik pelan, menutup mulutnya, lalu buru-buru keluar ruangan dengan panik. Kursi di sudut ruangan sempat berbunyi karena saking cepatnya dia melangkah. Dr. Damar menekan tombol zoom berkali-kali, tapi justru semakin jelas bentuk itu. Seperti jari-jari kecil yang mencoba meraih kamera dari dalam layar. Kutatap Alia. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Justru, ia tersenyum. "Lihat, Rak." Suaranya lembut, berbahaya. Dia tahu, kita lihat. Aku bergidik. Dokter akhirnya meletakkan alat USG dan mematikan layar. Ia memijat pelipisnya dan menarik napas beberapa kali sebelum bicara. "Pak, Bu," suaranya pelan, penuh kegelisahan. "Ini bukan kehamilan biasa." Aku langsung bertanya cepat. "Maksudnya?" AP. Dokter tampak ragu, seperti takut mengucapkan kata yang salah. "Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah bentuknya. Bukan janin, bukan pula tumor atau kelainan." Ia menatapku tajam. "Saya sarankan bertemu orang yang lebih mengerti hal seperti ini." "Orang yang lebih mengerti?" AP. "Dukun, paranormal." Alia justru tertawa pelan. Tawanya manis, tapi aneh, terlalu aneh. "Dokternya takut sama anak kita ya?" katanya sambil mengelus perutnya. Dokter menoleh ke arah Alia, dan aku melihat wajahnya pucat. "Saya mohon, jangan biarkan ibu pergi keluar malam. Dan jangan biarkan dia dekat dengan tempot-tempot yang dianggap angka." Katanya terbata karena gugup. "Kalau bisa, jagalah dia di tempat terang." Alia tersenyum lebih lebar lagi. "Dia tidak suka tempat terang, Dok. Rumah asalnya gelap." Kalimat itu membuat dokter mundur satu langkah. Aku buru-buru membantu. Alia berdiri dan mengucapkan terima kasih sebelum membawa Alia pergi secepat mungkin. Aku takut dokter akan bertanya hal-hal yang tidak mungkin aku jelaskan. Aku pun takut dokter akan memanggil pihak lain. Aku hanya ingin pulang dan berpikir. Dalam perjalanan pulang, Alia tidak menutup mulutnya. Dia terus bicara pada perutnya, membanggakan bahwa dia sudah dilihat ayah dan dokter. Aku menggenggam setir erat, berkeringat dingin. Semakin kami mendekati desa, semakin aku merasakan atmosfer yang tidak nyaman. Seolah semua pohon, semua batu, semua rumah memperhatikan kami.
Angin yang bertiup membawa bisikan tipis. Aku tidak tahu apakah itu dari luar atau dari dalam kepalaku sendiri sampai rumah. Aku duduk di lantai ruang tamu sambil menunduk. Rasanya lutut tidak mampu menopang tubuh. Aku butuh waktu untuk mengatur napas. Alia duduk di sofa sambil mengusap perutnya. Layar tadi itu lucu ya, katanya ringan. Kayak dia melambaikan tangan ke kita. Kayak bilang, aku ada di sini. Ayah, aku memejamkan mata. Tidak, itu bukan lambaian. Itu sapaan dari makhluk yang tidak ingin keluar sebagai manusia. Alia tiba-tiba mendekat, berlutut di depanku. Tangannya memegang pipiku, matanya menatapku dalam. Kamu bahagia kan, Rog? Tanyanya terdiam. Kita akan jadi orang tua. Lanjutnya, aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatap perut yang bergerak-gerak pelan, seolah hidup mandiri. Alia mencium keningku. Dia sayang kamu. Jangan bikin dia marah. Ada nada ancaman di balik kalimat lembut itu. Aku tersentak dan menyingkirkan wajahku pelan. Alia, kamu sendiri, kamu tidak takut. Dia tersenyum lembut. Kenapa harus takut pada keluarga sendiri? Perut itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Aku merasa ruangan berputar. Aku berdiri dan melangkah cepat ke kamar mandi. Aku muntah. Cairan pahit keluar tanpa berhenti. Aku menggenggam wastafel untuk menahan diriku jatuh dalam pantulan kaca. Wajahku pucat, mata merah seperti tidak tidur seminggu. Aku menyiram wajah dengan air dingin, tapi itu tidak membantu. Bayangan di layar USG terus menari-nari dalam ingatanku. Tiba-tiba dari luar pintu kamar mandi terdengar suara Alia. Kalau kamu sakit, dia ikut sedih loh. Aku bergidik lagi. Aku membuka pintu perlahan dan menemukan Alia berdiri di depan pintu. Tersenyum seperti biasa tapi terlalu dekat, terlalu mendadak. Ayo makan, dia lapar, katanya sambil membimbing tanganku. Kami makan malam dalam diam. Alia makan banyak terlalu banyak, seolah ada dua orang dalam dirinya yang sama-sama kelaparan. Dia mengunyah cepat, tapi tetap sopan. Hanya matanya yang berubah. Setiap kali ia berhenti makan, ia menatapku lama, seolah menunggu apakah aku akan kabur. Aku mencoba menenangkan diri. Aku harus tetap waras. Aku suami Alia. Aku harus melindunginya. Tapi bagaimana caraku melindungi istri dari sesuatu yang bahkan tidak terlihat? Malam itu, aku terbangun lagi. Suara, gerakan. Aku menoleh. Alia sedang duduk di ujung tempat tidur, menghadap dinding. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Bahunya bergoyang pelan, seperti sedang bercakap-cakap. Ayo, jangan malu. Bapakmu baik kok, katanya pelan. Aku menahan napas. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Dia bicara pada perutnya. Namun, seolah ada yang menjawab. Aku bisa mendengar bunyi kecil, ritme seperti sesuatu yang mengetuk dari dalam tubuhnya. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas, seperti memanggilku. Aku duduk, perlahan mendekat. Alia, dia berhenti bicara. Kapelo menoleh sangat pelan, terlalu pelan, dan menatapku. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Kamu bangun? Tanyanya lembut. Tapi suaranya terdengar seperti dua suara bersamaan. Suara Alia dan suara lain yang lebih kecil. Bergema, aku merinding sekujur tubuh. Tidur lagi, Rak, lanjutnya. Kamu harus kuat. Aku ingin bertanya kuat untuk apa, tapi suaraku lenyap. Ada yang menahan tenggorokanku. Aku takut kata-kataku justru memicu sesuatu. Alia kemudian merapat padaku dan berbaring. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa takut itu menempel di dada. Bahkan rasa kantuk pun kalah. Sebelum aku benar-benar tertidur, Alia berbisik di telingaku. Besok, kita pulang. Rak, aku membuka mata. Pulang kemana? Tanyaku perlahan. Alia menatapku sambil tersenyum. Senyum yang tidak ku kenali, ke sumur. Dadaku menjerit ketakutan. Aku memeluk Alia, bukan karena rindu, tapi karena ingin menahan agar ia tidak pergi ke tempat itu. Alia memejamkan mata. Kalau kamu larang, katanya pelan, dia yang akan keluar mencarimu. Aku memejamkan mata, air mataku turun tanpa bisa kutahan. Apa yang tumbuh di dalam perutnya, kini tidak hanya mengambil tubuh Alia, tapi juga mengambil hidupku. Aku tahu, besok sesuatu akan terjadi, dan sumur tua itu adalah tujuannya.
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan malam itu selain kata neraka turun tepat di ruang tamu rumahku. Alia tergeletak di lantai. Terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia seperti baru berlari puluhan kilometer tanpa henti. Tangan dan kakinya kejang-kejang, matanya memutih sesekali, lalu kembali fokus menatapku. Seperti sedang memohon keselamatan, tapi di sisi lain juga seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin ku ketahui. Rag, tolong aku, tolong anak kita, katanya, berulang-ulang dengan suara parau, hampir tidak terdengar. Aku memegang lengannya, tubuhnya panas sekali. Perutnya sudah seperti ibu hamil menjelang melahirkan, besar, tegang, dan bergerak-gerak tak wajar. Bukan gerakan bayi biasa, gerakannya seperti sesuatu yang ingin merobek keluar. Bukan lahir secara normal. Aku masih memegang pisau dapur yang tadi tanpa sadar kupungut. Aku tidak tahu untuk melindungi siapa atau apa. Apakah aku melindungi Alia atau melindungi diriku dari makhluk yang tertanam di dalam rahim istriku? Aku menelan ludah, gemetar. Lai, gimana kalau kita ke rumah sakit lagi? Alia menatapku, tajam, pupil matanya melebar aneh seperti bukan manusia. Tidak! Teriaknya hingga aku kaget. Dia tidak suka rumah sakit. Dia hanya mau lahir di rumah. Tempat dia dipanggil, aku bingung. Dipanggil apa maksudmu? Tiba-tiba lampu rumah padam. Seketika, gelap total. Hanya suara napas Alia dan detak jantungku yang berdentum keras di telinga. Dari dalam perut Alia terdengar ketukan kecil. Tuk, ketukan teratur, seperti seseorang meminta dibukakan pintu. Aku beku. Kepalaku seperti dihantam palu besar dari dalam hati. Nafasku tercekat. Aku tak bisa berpikir. Lalu sebuah suara anak kecil muncul dari dalam perut istriku sendiri. Ayah, buka pintunya. Suara itu halus, pelan, seperti suara anak yang baru belajar bicara, tetapi mengandung nada dingin, seperti ada ancaman terselubung. Aku jatuh terduduk, menggenggam pisau makin erat. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku tanpa sadar, membalas suara itu. Alia menatapku, wajahnya pucat, tetapi senyumnya muncul. Senyuman yang tidak seharusnya muncul pada seseorang yang sedang kesakitan. Dia ingin keluar. Rag, tolong keluarkan dia. Aku mencengkeram rambutku sendiri. Aku nggak bisa, Lai. Aku bukan dokter. Dia anak kita. Alia memaksa, namun matanya berkedip aneh. Ekspresinya bara-buba antara kesakitan dan bahagia. Anak kita, yang kamu inginkan selama ini kan? Aku tahu kamu ingin jadi ayah. Dia bisa wujudkan itu. Aku menggeleng cepat. Bukan begini caranya. Lai, Suaraku bergetar hebat. Gerakan di dalam perutnya semakin kasar, seperti ada kuku yang menggores dari dalam. Aku bahkan bisa melihat kulit perut Alia menonjol tajam dari dalam. Tok, tok, tok. Kini ketukannya lebih keras. Alia menjerit hingga urat lehernya terlihat. Ayang, tulung. Sakit. Sakit banget, Rag. Sayang, tolong. Sakit. Sakit sekali, Rag. Aku panik. Aku harus ngapain? Alia menongyus. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia bilang, pisau itu buat buka pintunya. Aku memandang pisau di tangan, lalu memandang perut Alia yang bergerak tak henti. Oksigen di paru-paruku terasa habis. Aku hampir pingsan karena rasa takut yang tak pernah kurasakan seumur hidupku. Aku nggak bisa, Lai. Aku nggak bisa lakukan itu ke kamu. Alia memegang tanganku dengan kuat, lebih kuat dari biasanya, hingga tulang jariku nyaris remuk. Kalau kamu nggak bantu, dia yang akan buka pintunya sendiri, katanya terengah. Tiba-tiba terdengar suara sobekan daging. Perut Alia menggeliat sangat kuat. Kulitnya meregang sampai terlihat urat-urat merah. Aku menutup mulut saat melihat ada goresan kecil muncul sendiri, seperti kuku kecil dari dalam sedang merobek jalan. Berhenti. Kumohon berhenti. Aku memukul perut itu pelan, berharap makhluk di dalamnya diam. Tapi justru suara itu tertawa. Hah, ayah, aku ingin ketemu. Lampu rumah kembali berkedip, menyala sebentar menunjukkan wajah Alia yang sudah setengah sadar, lalu kembali gelap. Hanya cahaya ponselku yang menerangi sedikit ruang. Aku mengambil napas panjang, tubuhku tremor. Hebat. Aku mencoba menenangkan Alia, menahan perutnya yang sudah mulai berdarah sedikit di bekas goresan itu. Alia, bertahan, kumohon, aku akan cari bantuan, ucapku. Aku bangkit,
tapi tangan Alia mencengkeram kakiku. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendirian sama dia. Suara Alia terdengar semakin aneh. Seperti dua suara bercampur jadi satu. Suara Alia dan suara anak laki-laki kecil. Kamu kan ayahnya, kamu yang harus sambut aku. Aku mendorong tangan Alia pelan. Aku gak bakal ninggalin kamu, Lai. Aku cuma pergi sebentar. Aku janji. Lalu aku berlari keluar rumah mencari pertolongan. Udara malam terasa menusuk tulang. Senyap, tidak ada satupun tetangga yang lampunya menyala. Seperti seluruh desa ini sedang mati. Aku berteriak-teriak memanggil. Pak Darmo, Bu Ningsi, tolong, Alia lagi sakit. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara angin dan daun bambu bergesekan. Aku ingin menggedor pintu rumah tetangga terdekat, tapi saat aku mendekat, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Semua pintu rumah di desa ini terbuka sedikit, menganga, gelap. Seolah semua penghuni desa sedang mengintai dari dalam kegelapan. Aku mundur perlahan, bulu kudukku berdiri. Astaga, lalu dari kejauhan, terdengar suara gamelan lirih, suara yang menakutkan. Bukan menenangkan. Ada suara sinden pelan menyanyikan tembang Jawa. Anakmu teka, raga. Ojo Melayu, ojo lunga, dewe kewis teka. Anakmu datang, raga. Jangan lari, jangan pergi. Dia sudah tiba. Aku mematung. Siapa yang bernyanyi? Kenapa menyebut namaku? Suara itu makin dekat, makin jelas. Aku memalingkan wajah kembali ke rumah. Ingin segera memeluk Alia dan memohon semuanya hanya mimpi buruk. Tapi rumahku gelap total, dan aku melihat siluet seseorang berdiri di depan pintu rumahku. Seseorang, khas, seperti bocah usia 5-6 tahun. Tapi bentuknya tidak wajar, kaki dan tangannya terlalu panjang. Siluet itu melambai kepadaku. Ayah, ayo pulang. Aku sudah keluar. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mulai mundur tanpa menoleh. Tak berani berkedip, ayah. Jangan takut, aku sudah lahir. Demi ibu, suara itu bukan dari dalam perut Alia lagi. Dia sudah di luar. Sudah lahir, aku balik badan dan lari secepat mungkin. Aku tidak tahu harus lari kemana. Aku hanya tahu aku harus selamat dan menyelamatkan Alia kalau masih bisa di belokengku. Suara tawa itu terus mengikuti. Hahaha, ayah main sembunyi-sembunyi ya. Aku ngos-ngosan, nafasku memburu, jantungku hampir meledak. Aku menoleh. Sebentar, dan aku melihat wajah makhluk itu untuk pertama kalinya. Wajah pucat, mata hitam tanpa putih, mulut lebar seperti robekan penuh darah, tapi senyumnya, senyum anak kecil yang sedang diajak bermain. Namun lehernya terlalu panjang, tubuhnya kurus kering seperti tulang dibalut kulit. Dan dada bagian bawahnya masih berlendir merah, seolah ia baru saja keluar dari perut seseorang. Aku hampir muntah. Ayah, ayo, peluk aku. Makhluk itu berlari dengan posisi tangan terentang, seperti ingin memelukku. Tubuhnya bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Aku berteriak, jangan dekat-dekat, kamu bukan anakku. Makhluk itu berhenti. Wajahnya berubah sedih, seperti anak kecil ditolak cintanya. Mama bilang, kamu senang kalau aku lahir. Aku membeku. Mama, bisikku. Aku sadar, Alia masih di rumah. Mungkin ia butuh aku. Mungkin ia masih hidup. Mungkin. Aku menutup mata sebentar, mengumpulkan keberanian, lalu berbalik arah untuk kembali ke rumah. Tapi makhluk itu menghalangi jalan. Kepala miring ke kiri seperti burung hantu. Kalau ayah nggak mau peluk aku pulang ke mama dulu. Lalu, ia berlari. Lebih cepat daripada manusia manapun. Aku berusaha mengejar, tapi ia sudah menghilang dalam gelapnya rumah kami. Aku memaksa kakiku bergerak lebih cepat. Aku ingin kembali. Aku ingin menyelamatkan Alia. Aku tidak mau kehilangan istriku. Aku menerobos pintu yang terbuka, masuk ke dalam kegelapan. Alia, Alia, kamu di mana? Aku mencari senter dari ponsel dan menyalakannya. Cahaya bergerak gelisah di tembok dan lantai. Dan saat aku menyinari ruang tamu, Alia sudah tidak di sana. Yang tersisa hanyalah jejak darah panjang menuju kamar kami. Darah masih basah, masih menetes. Aku mengikuti jejak itu sambil menahan napas. Ya Allah, Alia, bertahanlah. Aku membuka pintu kamar pelan dan hampir pingsan saat melihatnya. Alia terbaring di kasur, bajunya sobek di bagian perut. Darah mengalir, tapi ia tersenyum. Rak. Anak kita sudah lahir. Dia sangat tampan. Aku mendekat perlahan.
Mana Alia? Di mana dia? Alia menunjuk ke arah sudut kamar yang gelap. Dia sedang bermain. Aku menyalakan cahaya ke sana. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Alia. Dia bukan anak kita. Suaraku pecah. Dia bukan manusia. Alia menatapku. Ekspresinya berubah dingin. Kamu yang selalu minta punya anak, Rag. Kamu yang selalu berdoa. Kamu pikir Tuhan mendengar semua doa. Kadang sesuatu yang lain lebih cepat menjawab. Aku mundur. Tubuhku lemas. Apa yang kamu lakukan, Alia? Apa yang kamu biarkan masuk ke dalam tubuhmu? Alia menatapku lama. Lalu ia berbisik lirih. Dengan senyum mengerikan. Aku tidak memilihnya, Rag. Dia yang memilihku. Dia yang menungguku. Sejak malam aku ke sumur itu. Aku tercekat sumur itu. Rumah asalnya, seperti yang kamu bilang. Alia mengangguk pelan. Aku hanya mendengarkan panggilannya. Dia bilang, kalau aku mau anak, cukup biarkan dia masuk. Dan aku hanya ingin menyenangkanmu. Aku jatuh, berlutut, rasa bersalah, takut, marah. Semuanya bercampur jadi satu. Aku memegang tangan Alia. Aku tidak mau kehilangan kamu. Alia menatapku iba, mengelus pipiku dengan lembut. Terlambat, Rag. Dia sudah menandai kita. Perut Alia kembali bergerak perlahan, tapi bukan dari dalam. Kulitnya seperti ditarik oleh tangan kecil dari luar. Aku memandang ngeri saat satu tangan kecil pucat menjulur dari bawah tempat tidur, meraba-raba betis Alia, lalu memegangnya seperti anak kecil minta digendong. Alia tersenyum lembut. Dia butuh pelukan ibunya. Aku spontan melompat mundur, menabrak dinding. Tidak! Jangan sentuh dia. Makhluk itu mulai merangkak keluar dari bawah ranjang. Mata hitamnya menatapku. Senyumnya makin lebar. Ayah, Oyo Aiket main kita sudah keluarga. Okumi. Mata menggenggam pisau sekuat tenaga. Aku tahu aku harus memilih. Alia atau diriku sendiri. Tapi sebelum aku sempat bergerak, makhluk itu menghilang dalam sekejap. Aku panik. Di mana dia? Alia! Dia di mana? Teriakku. Alia hanya menatap langit-langit, tersenyum seperti orang hilang akal. Suara tawa kecil tiba-tiba terdengar tepat di belakang kepalaku. Aku menoleh cepat, dan dua mata hitam itu hanya sejengkal dari wajahku. Halo ayah, aku sudah di sini. Aku menjerit sekencang-kencangnya, dan semuanya gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Yang aku ingat terakhir hanyalah mata gelap. Makhluk itu hanya sejengkal dari wajahku. Tawa kecilnya yang menusuk sampai ke tulang belakangku. Lalu semuanya hilang, gelap, sunyi. Ketika mataku terbuka, aku mendengar suara desahan pelan. Nafas Alia. Aku berbalik dan melihatnya ia tergeletak di lantai. Wajahnya pucat sebiru mayat. Darah masih mengalir dari perutnya yang kembali terlihat rata. Seakan kehamilan itu tidak pernah ada. Aku langsung memeluknya. Alia! Alia, baik, kamu dengar aku? Ia tidak merespon. Aku menempelkan telingaku di hidungnya syukur. Ia masih bernapas, meski lemah. Aku panik, ingin segera mencari pertolongan. Aku meraih ponselku, tidak ada sinyal. Aku geser layar, coba lagi, tetap tidak ada. Seolah seluruh dunia menolak kami malam itu. Aku berlari menuju pintu depan, hendak berteriak pada tetangga. Namun baru 2 langkah, terdengar ketukan pelan dari luar. Tok, tok. Aku mematung. Suara ini sama seperti ketukan yang dulu terdengar dari dalam perut Alia. Aku diam beberapa detik, tak yakin apakah aku harus membuka pintu atau tidak. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, sabar, yakin, seperti sesuatu di luar sana. Tahu aku mendengar dan menunggu untuk dibukakan. Raga, terdengar suara berat dan serak dari luar. Buka pintunya. Ini aku. Suara itu bukan suara makhluk itu. Suara orang dewasa. Aku tarik napas panjang. Mungkin tetangga, mungkin ada yang datang menolong. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Di depan rumah, berdiri seorang pria tua, memakai baju hitam lusuh, topi caping yang menutupi sebagian wajahnya, dan tongkat kayu dengan ukiran yang terasa asing. Aku mengenalnya. Mbah Wanto, dukun desa. Beliau jarang muncul, hanya keluar kalau ada kejadian besar. Orang-orang bilang ia adalah penjaga adat desa, pewaris semua rahasia kelam yang tak boleh keluar dari batas dusun. Matanya menatap langsung ke aku dalam, keras, seperti sedang membaca isi kepalaku.
Cepat, bawa istrimu masuk kamar. Tutup semua jendela, jangan biarkan dia keluar. Aku ragu, Alia sudah melahirkan sesuatu tadi mah. Ada makhluk. Mbah Wanto mendesah berat, menepuk pundakku kuat sekali sampai aku hampir jatuh. Kamu melanggar pantangan desa, Raga. Ini semua sudah diperingatkan. Aku terpaku. Pantangan apa, Mbah? Kami tidak melakukan apa-apa. Ia mendekatkan wajahnya padaku. Suaranya rendah namun tajam menusuk. Pengantin baru, kalau belum menyatu, jangan biarkan istri keluar malam. Jangan biarkan dia dekat sumur. Jangan biarkan dia tidur sendirian. Aku teringat semua yang terjadi pada Alia. Ia sering keluar malam, sering duduk di dekat sumur tua. Dan aku sering meninggalkannya sendirian, karena mengira ia hanya butuh ruang untuk menenangkan diri. Aku merasa hancur. Saya tidak tahu, Mbah. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Mbah Wanto mengerutkan dahi, wajahnya seperti menahan marah. Kamu pikir nasihat para simbah di warung itu cuma dongeng? Kamu meremehkan semua aturan leluhur. Aku menunduk, rasa bersalah menyambar dadaku. Saya cuma pikir itu mitos. Saya cuma pengen Alia nyaman. Dukun itu menggeleng pelan. Kenyamananmu sudah dibayar dengan mahal, Raga. Terlalu mahal. Aku menatap Alia yang tak sadarkan diri di lantai. Apa yang harus saya lakukan? Tolong selamatkan dia. Mbah Wanto masuk ke rumah, menutup pintu di belakangnya rapat-rapat. Ia duduk berlutut di samping Alia, mengamati perutnya yang kini rata. Ia mengusap bagian yang sempat berdarah dengan tangan yang penuh cincin besi. Ada bau menyengat yang keluar dari kulitnya seperti bau belerang. Apa yang keluar tadi belum sempurna, katanya lirih. Aku membeku, tapi saya melihatnya, Mbah. Dia sudah keluar. Dia sudah lari. Mbah Wanto menggeleng pelan. Yang lahir tadi hanya cangkangnya, hanya tubuh. Rohnya masih di sini. Aku menatap sekeliling. Gelap rumahku. Jantungku berdetak kencang. Dia belum bergerak. Dia masih menunggu. Saat yang tepat, aku merasakan bulu kuduk naik drastis. Menunggu? Apa? Mbah Wanto menatapku. Wajahnya berubah sangat serius. Menunggu ibunya sadar, agar dia bisa masuk lagi, agar kelahirannya sempurna. Dia butuh tubuh Alia sebagai pintu. Aku menelan ludah. Pintu. Suara itu dari perut Alia. Ayah, buka pintunya. Semua masuk akal sekarang. Aku pusing. Dunia berputar. Aku memegang kepala dengan kedua tangan. Kenapa? Alia? Kenapa istri saya? Mbah Wanto menarik napas panjang sebelum berkata kata-katanya. Seperti racun paling pahit yang harus kutelan paksa. Alia bukan perempuan biasa. Rak, aku memandangnya bingung. Apa maksud Mbah? Suara dukun itu menjadi berat. Alia adalah tumbal terakhir dari leluhurmu sendiri. Dek, aku membatu. Tumbal? Maksudnya, ia mengangguk. Keluarga leluhurmu dulu membuat perjanjian. Ega, desa ini selalu aman. Agar panen tak pernah gagal, agar seluruh keturunan diberi rezeki tanpa henti. Mereka memberikan tumbal pada makhluk penjaga desa. Aku mundur selangkah. Tidak mungkin keluarga saya, tidak mungkin maksud Mbah begitu. Makhluk itu memilih rahim yang paling suci untuk menjadi rumahnya. Rahim yang belum pernah tersentuh, rahim istrimu. Aku merasa ingin muntah. Jadi, selama ini, aku bukan suami Alia. Aku cuma alat, itu kenyataannya. Kata Mbah Wanto dingin. Alia menikah denganmu bukan untuk hidup normal, tapi untuk melahirkan penerus makhluk penjaga desa ini. Aku memegang mulutku. Tubuhku gemetar hebat. Tidak mungkin. Alia mencintaiku. Kami memilih satu sama lain. Mbah Wanto memejamkan mata dan menggeleng pelan. Alia tidak memilihmu. Kamu dipilih untuk Alia. Aku tidak percaya, teriakku. Mataku panas penuh kemarahan. Dukun itu menatapku tajam. Kamu pikir kenapa tidak ada yang memberkatikan pernikahan kalian di desa ini? Kenapa hanya kamu dan dia? Kenapa keluarga Alia tidak pernah hadir? Aku terdiam. Itu benar, pernikahan kami sangat sederhana. Hanya aku, Alia, dan penghulu dari kota. Katanya keluarga Alia jauh dan tidak bisa hadir. Aku tidak pernah curiga. Alia tidak punya keluarga, Rag. Ia adalah bagian dari perjanjian itu. Ia dibesarkan oleh mereka yang melindungi ritual. Ia hidup untuk satu tujuan, menjadi pintu. Laki menutup wajahku dengan kedua tangan.
Aku menangis tanpa suara. Tangisku terasa berat, seperti menekan dada sampai aku susah bernapas. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbak? Aku cuma ingin Alia hidup. Istriku, orang yang aku cintai. Ambil. Wanto mengambil kantong kain dari dalam baju hitamnya. Ia mengeluarkan segenggam daun kering, seutas benang merah, dan botol kecil berisi cairan hitam yang baunya sangat menyengat. Ini semua mungkin terlambat, tapi kita masih bisa mencoba. Asal roh itu belum kembali masuk ke tubuh Alia. Aku, air mata mengangguk cepat. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Wanto menunjuk pintu kamar. Jaga dia. Jangan biarkan makhluk itu masuk lagi. Jangan biarkan Alia bangun sebelum kita siap. Aku menelan ludah. Makhluk itu, dia akan mencoba masuk lagi. Dia butuh tubuh ibunya. Dia butuh kembali ke pintu tempat ia lahir. Kalau dia berhasil masuk, dia akan lahir lagi secara sempurna sebagai penjaga baru, dan kalian akan berdua menjadi korbannya. Aku merinding seluruh tubuh. Pinggang hingga tengkuk terasa kaku. Tiba-tiba Alia mengerang pelan. Aku berlari ke sisinya. Alia, sayang, bangun. Kamu dengar aku. Aku mengguncang bahunya pelan. Matanya terbuka sedikit. Pandangannya kosong. Sangat kosong, tapi mulutnya bergerak. Aku minta maaf, Rag, katanya lirih, hampir tidak terdengar. Aku memegang tangannya kuat. Kamu gak salah, Lai. Ini bukan salahmu. Alia mulai menangis, meski air matanya mengalir tanpa ekspresi. Aku cuma ingin kamu bahagia. Aku cuma ingin kamu punya keluarga. Aku cuma... Lalu suaranya berubah lebih rendah, lebih dingin. Dia membantuku. Aku terkejut. Apa? Siapa dia? Perut Alia mendadak bergeliat. Separi, ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Padahal makhluk tadi sudah keluar. Tidak mungkin ada lagi di dalam. Alia memegangi perutnya sambil mengerang. Dia di sini lagi. Mbah Wanto berdiri cepat. Jangan biarkan dia sadar sepenuhnya. Tahan kepalanya, tahan tangannya. Aku panik dan memegangi tubuh Alia. Ia mengeram. Matanya memutih, irit-irit di wajahnya muncul jelas. Mbah Wanto mulai membaca mantra dengan bahasa Jawa halus, melingkari perut Alia dengan benang merah, dan meneteskan cairan hitam itu ke kulitnya. Kulit Alia langsung berasap tipis, dan ia menjerit kesakitan. Aku hampir melepaskan peganganku, jeritannya membuatku ingin menghentikan semua ini. Tapi aku tahu, kalau aku melepaskannya, semuanya akan lebih buruk. Raga, Alia memanggilku dengan suara parau. Aku takut. Aku takut. Tolong, aku menangis lagi. Aku di sini. Lai, aku di sini. Aku gak akan pergi. Tiba-tiba, semua lampu di rumah menyala sendiri. Terang, menyilaukan, lalu padam lagi, lalu menyala lagi. Seperti ada listrik yang dimainkan. Lalu suara itu kembali terdengar, Ayah. Bolehkah aku masuk? Aku langsung menoleh ke arah jendela, dan makhluk itu berdiri di luar, tangannya menempel di kaca. Kepalanya dimiringkan seperti kucing penasaran. Mulutnya tersenyum lebar, menampilkan jiji-jiji kecil yang tajam. Ayah, Mama sakit. Aku harus kembali. Aku harus lahir lagi. Aku merapat ke tubuh Alia. Pergi, jangan mendekat lagi, teriakku. Makhluk itu hanya tertawa. Tangannya menggaruk-garuk kaca jendela, menciptakan suara berdecit tajam yang membuatku hampir kehilangan akal. Mbah Wanto mengangkat tongkatnya, mengarahkan ke makhluk itu. Pergi! Kembali ke tempatmu semula, kau belum sempurna. Kau tidak berhak lahir, teriaknya. Makhluk itu hanya tertawa lebih keras. Lalu, berlari mengitari rumah. Cepat sekali, hanya bayangan hitam yang terlihat. Bunyi garukan terdengar dari semua dinding. Dari pintu dapur, dari langit-langit, dari lantai. Ayah, ayo buka pintunya, aku janji. Aku akan baik. Aku menutup telinga, semakin gemetar. Mbah Wanto menyiapkan mangkuk besar, memasukkan daun kering dan benang merah, lalu menyalakan api kecil dengan korek. Ruangan mulai dipenuhi asap putih. Tahan dia, Raga, jangan lepaskan, perintah si dukun. Alia menjerit semakin keras. Tubuhnya kejang-kejang. Ia mencoba meraih wajahku. Kukunya menancap ke kulit pipiku sampai berdarah. Ia tampak tidak sadar lagi apa yang ia lakukan. Dia masuk.
Dia masuk lewat mataku. Alia menjerit. Aku menatap matanya, pupilnya berubah hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Aku memeluk kepalanya erat, memaksanya melihatku. Fokus sama aku, Alia. Dengerin suara aku. Ia menangis lagi. Aku gak kuat, Rak. Tolong aku. Aku gak mau melahirkannya lagi. Makhluk di luar semakin mengamuk. Suara dentaman terdengar dari atap. Genteng berjatuhan, tok, tok, tok. Kini bukan dari luar. Dari dalam lemari, dari bawah, ranjang, dari balik pintu kamar mandi. Ayah, aku sudah dekat, aku sudah hampir masuk. Aku ingin mati saja saat itu juga daripada menghadapi teror ini. Tapi, aku tahu, Alia butuh aku. Aku harus kuat. Apalagi yang harus saya lakukan, Mbah? Aku hampir putus asa. Ambil darahmu sendiri, jawab Mbah Wanto cepat, percikan pada perut Alia. Darah suami memutus ikatan roh dengan rahim istri. Aku tertegun. Darah saya. Cepat sebelum semuanya terlambat. Tanpa pikir panjang, aku menancapkan pisau dapur ke telapak tanganku. Darah mengucur. Sakitnya membuatku menjerit, tetapi aku tidak peduli. Aku teteskan darah itu ke perut Alia. Ketika tetes pertama menyentuh kulitnya, rumah berguncang. Makhluk itu menguik kesakitan dari luar jendela. Alia berhenti menjerit seketika. Pupil matanya perlahan kembali normal. Nafasnya stabil. Wajahnya mulai berwarna lagi. Aku, Raga, aku, bisiknya. Aku memeluknya erat. Aku di sini. Kamu aman. Tapi sebelum aku bisa bernapas lega, suara tawa itu terdengar lagi. Lebih dekat, seperti tepat di belakangku. Ayah. Berhasil ya? Hehe. Aku merinding. Sangat pelan, aku menoleh. Dan makhluk itu sudah berada di dalam kamar, berdiri di atas lemari, menatap kami dengan mata hitam yang membesar. Kalau ayah memilih mama, berarti ayah tidak butuh aku ya? Aku menggenggam pisau lagi dengan tangan berdarah. Kalau kamu sentuh Alia lagi, aku bunuh kamu. Makhluk itu tersenyum. Senyum paling mengerikan yang pernah kutatap sepanjang hidup. Baiklah, kalau ayah tidak mau aku, ia menunduk. Matanya menatap langsung ke Alia. Biar aku ambil mama saja. Makhluk itu melompat turun, mengarah pada Alia. Aku menjerit, jangan! Dan semua lampu padam lagi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Seluruh tubuhku gemetar. Napasku tersengal-sengal. Dan jantungku seperti ingin meledak. Rumah yang tadi penuh dengan kekacauan kini menjadi hening. Terlalu hening, hingga rasanya telingaku berdenging sendiri. Aroma asap ritual dan darah masih menyengat, menusuk hidung. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketiadaan Alia. Aku menoleh perlahan ke kasur. Dan tubuhnya dingin, tak bergerak. Matanya terbuka setengah, tapi kosong. Seperti jendela yang menatap ke ruang kosong. Hanya kulit pucat dan bibir yang bergerak samar siken berkata, "Selamat tinggal," tapi tanpa suara. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya, berharap itu mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi dingin tubuhnya menyentuh kulitku, menampar kenyataan bahwa aku telah kehilangan istri yang aku cintai. Dan aku sendirian menghadapi makhluk itu. Suara langkah pelan terdengar dari arah tengah rumah. Aku menoleh perlahan dan melihat dukun. Mbah Wanto sudah tidak ada di dekat Alia. Seketika aku tersadar ia pasti mencoba ritual terakhir untuk mengusir makhluk itu. Aku menahan napas, menatap ke segala arah, tapi hanya bayangan gelap yang menari di dinding. Dan kemudian aku melihatnya. Makhluk itu tepat di depan pintu, menatapku dengan mata hitam pekat tanpa putih. Kepala bayi yang terlalu besar untuk tubuh dewasa itu, kulit gelapnya penuh urit-urit, lengan panjang menekuk aneh, dan senyumnya seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. Aku merinding. Semua yang kubaca, semua yang kukalami, semua ketakutanku berada di hadapan. Ia melangkah perlahan ke arahku. Setiap langkah menimbulkan suara decit yang menusuk tulang telinga. Ayah. Akhirnya kita bertemu. Suaranya lirih, tapi menembus telinga seperti jarum panas. Aku jatuh terduduk, gemetar, menangis tanpa air mata lagi. Aku hanya bisa menatap makhluk itu, tak mampu bergerak. Rasanya seluruh tubuhku lumpuh oleh ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingin berteriak,
Tapi suara serak di tenggorokanku menahan semuanya. Makhluk itu tersenyum, mendekatiku, dan aku merasakan udara di sekelilingnya menebal, seolah seluruh ruangan menyusut dan menekanku ke lantai. Tiba-tiba, ia menyentuh kepalaku. Seketika, semuanya berubah. Dunia di sekitarku seakan terbalik. Aku melihat kilasan ingatan, tetapi bukan ingatan biasa. Ini lebih seperti rahasia yang tersembunyi sedari aku lahir. Aku melihat tubuhku kecil, bayi yang baru lahir, dipegang oleh seorang perempuan asing yang menatapku dengan pandangan sedih. Lalu kilasan berubah cepat, menembus waktu. Aku melihat Alia bukan sebagai ibu, tapi sebagai perantara. Tubuhnya yang digunakan oleh makhluk itu untuk keluar. Aku melihat wajah dukun Bahwanto yang meneteskan air mata saat ritual gagal menahan makhluk itu. Dan aku tersadar, Alia tidak pernah hamil. Semua yang kubayangkan, semua pergerakan aneh perutnya, semua suara bisikan dari dalam, itu hanyalah peran Alia sebagai pintu. Makhluk itu bukan bayi. Dia adalah makhluk yang selama ini ada di tubuhku, menunggu momen untuk keluar. Dan Alia hanyalah sarana sementara. Aku menatap tubuh Alia, napasku tercekat. Aku ingin memeluknya, ingin menangis, ingin meminta maaf, tapi ia telah mati. Korban dari sesuatu yang lebih besar daripada cinta dan kehendakku sendiri. Tubuhnya tidak bergerak, namun wajahnya tetap menenangkan, seolah memaafkan aku, meski aku tahu aku tak pantas. Makhluk itu merangkak mendekatiku, melompat ringan dari lantai ke sofa, kemudian menatap wajahku dengan intensitas yang menembus pikiranku. Aku terduduk, pisau dapur yang sebelumnya menetes darahku kini terasa berat di tangan. Aku ingin menyerangnya, tapi aku tahu, aku tak akan mampu. Tubuhku terlalu lemah, ketakutanku terlalu besar, dan aku terlalu sendirian. Ayah, egois, takut bersatu dengan ibu. Suara makhluk itu melengking, tapi tetap lembut seperti bisikan angin. Jadi aku cari jalan sendiri untuk lahir. Aku menelan ludah. Air liur terasa kering di mulutku. Apa maksudmu? Suaraku parau. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam, menatapku dengan mata hitam yang penuh pengetahuan. Alia tidak melahirkan aku. Aku yang seharusnya melahirkan aku sendiri. Dari tubuhmu. Sejak awal, aku ada di dalammu, hanya menunggu momen. Aku hampir pingsan. Selama ini aku merasa Alia mengandung makhluk itu. Aku yang melihat perutnya membesar, suara dari dalam tubuhnya. Tetapi ternyata semuanya bohong. Aku yang menjadi rumah bagi kengerian itu sejak lahirku sendiri. Makhluk itu meminjam Alia untuk keluar dari tubuhku. Dan kini, ia bebas. Aku menatap Alia sekali lagi. Matanya kosong. Aku tahu, ia sudah tiada. Tubuhnya hanya tersisa sebagai saksi bisu kengerian ini. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin mengutuk seluruh dunia. Tapi suaraku hilang. Aku hanyalah manusia kecil menghadapi entitas yang jauh lebih besar daripada aku bisa pahami. Makhluk itu melangkah ke arah pintu, namun berhenti dan menoleh. Aku akan kembali setelah aku temukan ibu yang baru. Sampai jumpa, ayah. Aku menelan ludah. Rasa dingin membeku di seluruh tulang belakang. Tubuhku gemetar hebat. Aku berdiri, tetapi kaki seperti terbuat dari es. Rumah kini sunyi. Alia telah tiada. Bahwanto tewas di hadapanku, dan aku sendirian. Aku menatap rumah yang kacau, perabotan berserakan, darah Alia, asap ritual yang masih menebal, dan bayangan gelap makhluk itu yang baru saja menghilang ke kegelapan. Aku menyadari satu hal, kengerian ini baru dimulai. Makhluk itu akan kembali. Ia akan mencari pintu baru, rumah baru, dan aku. Aku hanya bisa menunggu dengan rasa takut yang tak tertahankan. Aku duduk di lantai, menahan tangis, memandang langit-langit. Dalam hati, aku tahu aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku tidak lagi memiliki istri. Aku tidak bisa berharap pada pertolongan manusia lain. Dan makhluk itu telah menandai hidupku selamanya. Tidak ada yang normal lagi. Tidak ada yang aman lagi. Rumah ini, desa ini, dunia ini, semuanya kini berbeda. Aku memejamkan mata, menahan napas. Kegelapan luar jendela terasa menunggu, seolah makhluk itu masih mengintai, menghitung waktu sebelum ia kembali. Aku tahu aku akan bangun esok hari, dan ia mungkin akan hadir lagi,
Dan saat itu, aku tidak tahu apakah aku akan mampu bertahan. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Alia tersenyum, seolah menatapku terakhir kali. Penuh cinta, aku memeluk tubuhku sendiri, merasakan sakit yang tak tertahankan. Dan aku sadar, dunia ini tidak adil. Cinta dan kehidupan hanya menjadi sarana untuk sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih jahat. Aku menutup mata, mencoba bernapas. Namun, suara itu, suara tawa kecil yang mengerikan, masih membekas di telingaku, mengikuti setiap detak jantungku. Dan aku tahu, McLockitts akan selalu ada, menunggu, mengintai, sampai ia menemukan ibu yang baru. Dan aku hanya bisa menunggu. Rumah hening, hanya desah napasku. Dan aku tahu bahwa kengerian sejati baru saja dimulai.